semua. Perkenalkan, nama saya Tabita Anika Pratiwi, semester 4, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 atau virus corona, kami melakukan studi atau melakukan pekerjaan di rumah. Di sini kami melakukan kuliah daring yang dibantu oleh dosen-dosen kami. Walaupun hanya di rumah, tetapi kita sangat memanfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh kampus kami. Saat ini kita akan mempelajari tentang manajemen operasi 2. Di sini saya akan mengambil subtema tentang penjadwalan proyek atau manajemen proyek dengan melakukan metode penerapan PERT dan CPM. Metode PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan. Dan tujuan dari manajemen PERT tersebut adalah untuk mencapai suatu taraf di mana waktu adalah hal yang paling dasar di PERT tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan di proyek-proyek tertentu. Metodologi PERT bisa dievaluasikan melalui grafik atau bahkan yang dapat melambangkan suatu proyek atau ilustrasi di dalam proyek tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan penerapan metode PERT. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi aktivitas dan jarak pentingnya. Yang kedua, menetapkan urutan pengerjaan dan aktivitas yang sudah direncanakan. Yang ketiga, membuat diagram jaringan. Yang keempat, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitasnya. Karakteristik proyek. Karakteristik proyek tersebut dibatasi oleh waktu, biaya, kualitas, dan sifatnya hanya sementara. Dapat diketahui kapan akan mulai dan kapan akan berakhirnya. Dan biasanya kegiatan tersebut tidak berulang-ulang. Metode CPM adalah suatu metode pengendalian dan perencanaan yang paling sering digunakan dari semua metode yang telah ada. Ciri-ciri jalur kritis. Di jalur ini kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan di sini kita tidak memiliki tenggang waktu kapan akan dimulai dan kapan akan berakhirnya. Jadi di sini jalur paling kritis sekali. Teknik yang digunakan dalam metode CPM adalah kita di sini harus membuat daftar waktu dan daftar aktivitas supaya kita dapat menyelesaikan proyek tersebut secara tepat waktu. Perbedaan metode PERT dan metode CPM, yaitu metode PERT itu digunakan untuk perencanaan dan pengendalian suatu proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan metode CPM itu digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek tersebut. Yang kedua, di dalam metode PERT ini memiliki 3 jenis kategori waktu, yaitu tercepat, terlayak, dan terlama. Sedangkan metode CPM itu memiliki 2 tenggang waktu, yaitu layak dan tepat dalam menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Dalam metode PERT ini di dalam metode PERT ini kita melakukan peningkatan waktu untuk memperkecil biaya proyek tersebut. Yang ketiga, di dalam metode PERT ini kita memaksimalkan waktu atau menyempitkan waktu supaya biaya yang kita keluarkan itu mengecil. Tetapi kalau metode CPM itu tidak menekankan biayanya. Di dalam metode PERT, anak panah itu menunjukkan bahwa itu adalah tata urutan dalam proyek tersebut. Sedangkan metode CPM itu anak panah tersebut adalah untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam proyek tersebut. Perbedaan pokok antara metode PERT dan metode CPM itu terletak pada penentuan waktu, di mana PERT menggunakan rumus, sedangkan CPM menggunakan perhitungan jalur kritis. Pembelajaran di manajemen operasi 2 ini tentang manajemen proyek dengan metode PERT dan CPM. Mari kita membantu pemerintah untuk melakukan pemutusan mata rantai COVID-19 atau virus corona ini dengan berada di rumah atau di rumah saja, stay at home ya teman-teman. Sekian.